Halo teman-teman, selamat datang di Health Tech Stories. Di sini kita akan berbagi berbagai informasi kesehatan yang sederhana, praktis, dan pastinya bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Kali ini kita akan membahas topik penting yang sering dialami banyak orang, yaitu tidur. Karena tidur bukan hanya soal istirahat, tapi juga kunci dari tubuh yang sehat dan pikiran yang bahagia. Tidur sering dianggap hal sepele, padahal kualitas tidur punya pengaruh besar terhadap kesehatan tubuh dan kebahagiaan kita sehari-hari. Saat kita tidur, tubuh sebenarnya tidak benar-benar beristirahat total. Justru di momen inilah terjadi proses penting. Sel-sel tubuh diperbaiki, hormon diatur ulang, dan energi dipulihkan. Otak kita juga bekerja untuk menyimpan memori, mengatur emosi, dan memproses informasi yang kita dapatkan sepanjang hari. Sebaliknya, jika kita kekurangan tidur, dampaknya bisa sangat serius. Kita lebih mudah lelah, sulit berkonsentrasi, cepat emosi, bahkan produktivitas menurun. Dalam jangka panjang, kurang tidur meningkatkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga gangguan jantung. Karena itulah, tidur yang cukup dan berkualitas bukanlah kemewahan, tapi kebutuhan dasar tubuh. Sama pentingnya dengan makan sehat dan berolahraga. Tidur adalah fondasi hidup yang seimbang dan bahagia. Susah tidur atau insomnia bukanlah hal yang muncul begitu saja. Ada banyak faktor yang bisa menjadi penyebabnya, dan seringkali kita tidak menyadarinya. Stres dan kecemasan adalah penyebab utama. Saat pikiran dipenuhi dengan masalah pekerjaan, keuangan, atau hubungan, otak tetap aktif bekerja meskipun tubuh sudah lelah. Akibatnya, rasa kantuk sulit datang. Selain itu, kebiasaan sehari-hari juga bisa berpengaruh besar. Misalnya, terlalu sering mengonsumsi kopi, teh, atau minuman energi di sore hingga malam hari. Kafein di dalamnya bisa membuat tubuh terjaga lebih lama dari seharusnya. Ada pula faktor gaya hidup, seperti kebiasaan begadang untuk menonton film, main game, atau scrolling media sosial hingga larut malam. Cahaya biru dari layar gadget dapat menghambat produksi melatonin, hormon yang membantu kita tidur. Tak kalah penting, kondisi kesehatan tertentu seperti nyeri kronis, gangguan pernapasan saat tidur, sleep apnea, atau gangguan pencernaan juga bisa menjadi penyebab sulit tidur. Mengenali apa yang menyebabkan susah tidur adalah langkah pertama menuju perbaikan. Dengan memahami akar masalahnya, kita bisa mencari solusi yang tepat dan tidak sekadar menebak-nebak. Salah satu kunci utama untuk mendapatkan tidur yang berkualitas adalah memiliki pola tidur yang konsisten. Artinya, usahakan tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Tubuh kita memiliki jam biologis alami yang disebut ritme sirkadian. Ritme inilah yang mengatur kapan kita merasa mengantuk dan kapan kita merasa segar. Jika jadwal tidur sering berubah-ubah, tubuh akan kebingungan, sehingga tidur pun jadi sulit nyenyak. Coba bayangkan seperti alarm tubuh. Jika setiap hari kita tidur pukul 10 malam dan bangun pukul 6 pagi, lama-kelamaan tubuh akan terbiasa dengan pola itu. Rasa kantuk akan datang dengan sendirinya di jam yang sama, tanpa harus dipaksa. Sebaliknya, kalau kita terbiasa begadang lalu bangun siang, kemudian di hari berikutnya bangun pagi sekali, tubuh akan jet lag meskipun tidak bepergian. Akibatnya, tidur jadi tidak nyenyak dan energi mudah terkuras di siang hari. Mulailah dengan menetapkan jam tidur dan jam bangun yang realistis, lalu coba patuhi setiap hari. Mungkin awalnya terasa sulit, tapi dengan konsistensi, tubuh akan belajar untuk menyesuaikan diri. Hasilnya, tidur lebih cepat, lebih dalam, dan bangun pagi terasa segar. Lingkungan tempat kita tidur sangat berpengaruh terhadap kualitas istirahat. Bayangkan saja, sulit rasanya bisa tidur nyenyak jika kamar terlalu terang, berisik, atau udara terasa pengap. Langkah pertama adalah memastikan kamar tidur dalam kondisi tenang, sejuk, dan gelap. Cahaya terang, baik dari lampu maupun dari layar gadget, bisa mengganggu produksi melatonin, hormon yang membuat kita mengantuk. Karena itu, sebaiknya matikan lampu atau gunakan lampu tidur dengan cahaya redup. Suhu ruangan juga penting. Penelitian menunjukkan bahwa kamar dengan suhu agak sejuk lebih mendukung tidur nyenyak dibandingkan ruangan yang panas. Jadi,
Atur ventilasi, gunakan kipas atau AC seperlunya agar udara tetap nyaman. Perhatikan juga kenyamanan kasur dan bantal. Kasur yang terlalu keras atau terlalu empuk bisa membuat tubuh pegal. Sedangkan bantal yang tidak pas dapat memicu sakit leher. Investasi pada kasur dan bantal yang sesuai dengan kebutuhan tubuh bisa memberikan dampak besar pada kualitas tidur. Dan jangan lupa, jadikan kamar tidur sebagai ruang istirahat, bukan tempat kerja atau hiburan. Jika kita terbiasa bekerja, makan, atau bermain gadget di tempat tidur, otak akan sulit membedakan kapan waktunya istirahat. Dengan menciptakan lingkungan tidur yang nyaman, kita memberi sinyal kuat pada tubuh bahwa sudah waktunya beristirahat, sehingga tidur datang lebih cepat dan lebih nyenyak. Salah satu kebiasaan yang paling sering merusak kualitas tidur adalah penggunaan gadget sebelum tidur. Banyak orang tanpa sadar menghabiskan waktu berjam-jam untuk scrolling media sosial, menonton video, atau bermain game, padahal tubuh sudah lelah dan butuh istirahat. Cahaya biru yang dipancarkan layar ponsel, laptop, atau televisi bisa menghambat produksi hormon melatonin. Melatonin inilah yang membuat kita merasa mengantuk dan siap tidur. Ketika produksinya terganggu, otak jadi tertipu, seolah-olah masih siang, sehingga kita tetap terjaga meski sudah larut malam. Selain itu, konten yang kita konsumsi juga berpengaruh. Membaca berita, melihat postingan yang memicu emosi, atau bermain game kompetitif bisa membuat otak semakin aktif. Akibatnya, tubuh susah rileks, dan waktu tidur jadi semakin mundur. Solusinya, coba biasakan untuk berhenti menggunakan gadget setidaknya 30 hingga 60 menit sebelum tidur. Ganti dengan aktivitas yang lebih menenangkan, seperti membaca buku ringan, mendengarkan musik lembut, atau melakukan peregangan ringan. Dengan mengurangi paparan layar sebelum tidur, tubuh akan lebih mudah masuk ke fase rileks, sehingga tidur datang lebih cepat dan terasa lebih berkualitas. Apa yang kita makan dan minum menjelang tidur ternyata sangat berpengaruh terhadap kualitas istirahat. Banyak orang yang tidak menyadari, kebiasaan kecil sebelum tidur bisa membuat kita terjaga semalaman. Makanan berat, terutama yang tinggi lemak atau pedas, dapat membuat pencernaan bekerja lebih keras. Akibatnya, tubuh jadi tidak benar-benar rileks, dan kita sulit masuk ke tidur nyenyak. Begitu juga dengan minuman berkafein, seperti kopi, teh, atau minuman energi. Kafein bisa bertahan dalam tubuh hingga berjam-jam dan membuat kita tetap terjaga meskipun sudah larut malam. Selain itu, minum alkohol memang bisa membuat mengantuk di awal, tapi justru mengganggu kualitas tidur karena tubuh terpaksa bekerja keras memproses zat tersebut. Hasilnya, tidur menjadi terputus-putus dan tidak segar ketika bangun. Sebaliknya, pilihlah makanan atau minuman yang lebih ramah untuk tidur. Misalnya, susu hangat, buah-buahan ringan seperti pisang, atau segelas air putih. Semua itu membantu tubuh lebih tenang tanpa membebani pencernaan. Ingat, tidur yang baik tidak hanya ditentukan oleh berapa lama kita berbaring, tapi juga seberapa nyaman tubuh kita saat beristirahat. Jadi, menjaga pola makan dan minuman sebelum tidur adalah langkah penting untuk kualitas tidur yang lebih sehat. Banyak orang merasa sulit tidur bukan karena tubuh lelah, tapi karena pikiran terlalu aktif. Stres, cemas, atau terlalu banyak memikirkan hal-hal sepele bisa membuat kita terus terjaga meski sudah berbaring lama di tempat tidur. Disinilah pentingnya melakukan teknik relaksasi sebelum tidur. Salah satu cara sederhana adalah pernapasan dalam. Tarik napas perlahan melalui hidung, tahan beberapa detik, lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Ulangi beberapa kali sampai tubuh terasa lebih tenang. Selain itu, ada juga metode progressive muscle relaxation, yaitu dengan menegangkan lalu melemaskan otot dari ujung kaki hingga kepala secara bertahap. Cara ini membantu tubuh benar-benar rileks dan mengurangi ketegangan fisik. Bagi sebagian orang, mendengarkan musik lembut, suara alam, atau melakukan meditasi ringan juga sangat membantu menenangkan pikiran. Bahkan, aktivitas sederhana seperti menulis jurnal singkat untuk menuangkan isi pikiran bisa membuat beban terasa lebih ringan, sehingga tidur jadi lebih mudah. Dengan melatih teknik relaksasi ini secara rutin, kita bisa membantu tubuh dan pikiran masuk ke mode istirahat, sehingga kualitas tidur meningkat dan tubuh terasa lebih segar saat bangun. Kunci dari tidur berkualitas sebenarnya bukan hanya tentang berapa lama kita tidur,
tapi juga seberapa konsisten pola tidur yang kita jalani setiap hari. Tubuh kita memiliki jam biologis alami, atau yang dikenal sebagai ritme sirkadian. Ritme ini bekerja layaknya jam internal yang mengatur kapan kita merasa mengantuk dan kapan tubuh terasa segar. Jika kita terbiasa tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, tubuh akan beradaptasi dan secara otomatis lebih mudah masuk ke fase tidur nyenyak. Sebaliknya, kebiasaan tidur larut malam di hari kerja lalu, balas dendam tidur, di akhir pekan justru bisa mengacaukan ritme sirkadian. Akibatnya, tubuh sering merasa lelah di pagi hari, mood tidak stabil, dan produktivitas menurun. Cobalah biasakan tidur dan bangun di jam yang sama, bahkan di hari libur. Awalnya mungkin terasa sulit, tapi begitu tubuh terbiasa, kita akan merasakan manfaat luar biasa. Tidur lebih cepat, bangun lebih segar, dan perasaan lebih bahagia sepanjang hari. Ingatlah, tidur bukan sekadar istirahat, melainkan investasi untuk kesehatan tubuh dan pikiran. Dengan tidur yang cukup, konsisten, dan berkualitas, hidup kita akan lebih sehat, lebih seimbang, dan tentu saja, lebih bahagia.